Aksi pembunuhan terhadap seorang janda 3 anak di Banyuwangi, Jawa Timur tergolong sadis. Korban dieksekusi di dalam mobil oleh kedua pelaku dengan cara dijerat di bagian lehernya menggunakan tali. Korban yang sudah dalam posisi tak bernyawa ini lalu dibuang oleh kedua pelaku ke aliran sungai dengan cara dilempar dari atas jembatan. Hasil penyelidikan polisi, aksi sadis yang sudah direncanakan ini dilakukan karena pelaku ingin menguasai harta benda milik korban. Dua pelaku kasus pembunuhan terhadap Sumila, janda 3 anak berusia 56 tahun, asal Kecamatan Srono, Banyuwangi, akhirnya berhasil diringkus tim Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi. Keduanya bernama Daniel Marta, pria 29 tahun, warga Kecamatan Muncar yang menjadi otak pembunuhan, dan Angga Setiawan, 26 tahun, warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Hasil penyelidikan polisi, motif pembunuhan sadis ini murni hanya karena pelaku ingin menguasai harta benda milik korban. Pembunuhan ini juga sudah direncanakan sebelumnya oleh kedua pelaku. Diketahui antara pelaku bernama Daniel dan korban ternyata sudah saling mengenal sejak 2 bulan lalu melalui percakapan aplikasi media sosial. Aksi pembunuhan ini berawal dari ajakan korban kepada pelaku untuk menagih hutang kepada seseorang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Korban pun dijemput oleh pelaku Daniel menggunakan mobil rental pada hari Rabu sekitar jam 4 sore. Namun, saat mereka masih sampai di Kabupaten Jember, korban tiba-tiba mengalami diare. Korban dan pelaku pun memutuskan untuk kembali ke Banyuwangi. Dalam perjalanannya, ternyata Daniel menelpon Angga agar membeli tali untuk membunuh korban. Setelah tali sudah terbeli, Daniel menjemput Angga di tempat kerjanya yang berada di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi untuk ikut masuk ke dalam mobil. Tiba di area persawahan desa Balurjok, Tegal Delimo, kedua pelaku ini langsung mengeksekusi korban di dalam mobil dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan tali hingga tewas. Korban yang sudah dalam posisi tak bernyawa ini sempat dibawa berkeliling oleh kedua pelaku hingga akhirnya keduanya memilih membuang mayat korban ke aliran sungai dengan cara dilempar dari atas jembatan. Selanjutnya, kedua pelaku ini pun menguras harta benda korban yang disimpan di dalam koper berupa uang tunai senilai 1,1 juta dan perhiasan emas milik korban. Untuk menghilangkan barang bukti, koper korban sempat dibuang ke bawah sungai, namun akhirnya berhasil ditemukan polisi. Pelaku membantah telah memperkosa korban. Korban diketahui tak mengenakan celana saat ditemukan disebabkan korban memilih melepas celananya dan hanya mengenakan handuk saat sakit diare yang ia derita selama perjalanan. Saudara Awe kan? Bukan, nggak ada sama sekali. Tapi sempat berhubungan seks nggak? Sama sekali tidak pernah. Dan Kok celananya lepas? itu karena nggak kuat, dia mutah mising di dalam mobil dan udah nggak kuat, udah nggak lepas. Oh, kamu yang nggak kuat? Dia yang nggak kuat untuk, jadi dia berbaring di dalam mobil dan. Itu mulai dijeratnya di Tegal Delimo berarti? Di sungai style itu? Gitu. Jadi korban ini punya hutang atau mohon maaf punya piutang di beberapa tempat, salah satunya ada di saudara I di Ciamis. Dia minta tolong ke tersangka untuk mengantar korban untuk menagih hutang. Begitu mendengar ada informasi itu, si tersangka yang inisial D ini kemudian merencanakan dengan tersangka A untuk bagaimana caranya nanti kalau kemudian uang itu didapatkan, mereka langsung ambil dan korban akan dibunuh. Maka dengan dasar itu kita sudah terapkan pasal tentang pembunuhan berencana, pasal 340, subsidi pasal 338. Kita ataukan juga dengan pasal 365 ayat 4 berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang ataupun korban meninggal dunia. Jadi ini ancaman yang tertinggi, ya. Jadi hukumannya bisa hukuman mati, hukuman penjara minimal seumur hidup. Ya, ada motif asmara kan? Sementara kita belum dapatkan itu, tapi yang pasti tujuan utama adalah untuk menguasai harta korban. Kalau hartanya itu perhiasan sempat dijual nggak? Belum sempat. Ini makanya kita sudah dapatkan disembunyikan, termasuk uang yang perolehan daripada si korban juga berhasil kita amankan lengkap. Ini alat yang untuk menjerat. Kemudian ini di mobil inilah dieksekusi. Korban itu di bagian belakang. Ada kemungkinan pelaku lain tambahan? Sementara ini 2 dan sepertinya memang 2. Atas perbuatannya, polisi menjerat kedua pelaku ini dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Aksi pencurian disertai aksi pembunuhan sadis ini nekat dilakukan karena pelaku terdesak sedang membutuhkan uang banyak untuk melunasi hutang-hutangnya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.